Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman mata kuliah malam ini. Eh, Kereta dan lain sebagainya. Untuk tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dorit Hartini MAKT. Baiklah, untuk slide pertama mungkin akan dijelaskan oleh beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ihsan yang sedang berhalangan tidak hadir. Yang kedua saya sendiri yaitu Alfani. Yang ketiga yaitu ada Maya Mareta. Yang keempat ada Siti Nisrawati dan yang kelima ada Tamara Vidya Ningrum. Untuk pengertian perilaku biaya itu sendiri adalah perilaku biaya itu menggambarkan bagaimana sih suatu biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat efektivitas usaha. Nah, untuk mencakup berbagai kegiatan perusahaan tersebut, seperti produksi atau penjualan unit produk, terdapat 3 jenis perilaku biaya utama. Yang pertama itu ada biaya tetap disebut juga dengan fixed cost dan yang kedua yaitu ada biaya variabel atau yang sering disebut dengan variable cost. Terus yang ketiga itu ada biaya campuran atau semi variabel yang biasa kita sebut dengan mixed cost. Nah, itulah 3 komponen jenis perilaku biaya utama dalam akuntansi manajemen. Untuk slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Maya Mareta, silakan. Em, yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah total biaya yang tidak berubah walaupun tingkat aktivitas berubah dalam kisaran relevan. Contohnya seperti pajak, gaji, manajer, pabrik, atau premi asuransi atau sewa gedung. Jenis-jenisnya seperti jenis fixed cost. Sorry, sorry. Yang pertama adalah biaya jangka panjang atau tidak dapat dikurangi dalam periode berjalan, misalnya seperti depresiasi atau gaji manajemen. Yang kedua itu discretionary fixed cost atau biaya jangka pendek dapat diubah sesuai keputusan manajerial. Kedua, variable cost atau biaya variabel, biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap tingkat aktivitas. Contoh seperti biaya bahan baku langsung atau BBL, tenaga kerja langsung atau BTKL. Jenis variable cost yang pertama adalah engineered fee, memiliki hubungan fisik langsung dengan kegiatan, misalnya seperti bahan baku. Yang kedua, discretionary atau VC, eh, hubungan antara input dan output tidak selalu proporsional, misal seperti biaya iklan. Untuk slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Siti atau Tamara, silakan. Oke, saya jelaskan selanjutnya. Yang ketiga ada mixed cost atau biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel. Contohnya gaji wiraniaga,
sama dengan gaji pokok plus komisi per unit. Rumus umum Y sama dengan A plus BX, di mana Y yaitu total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel per unit, dan X yaitu volume aktivitas. Kemudian analisis biaya campuran. Metode analisis biaya campuran yaitu ada satu, analisis rekening atau account analysis, mengklasifikasikan biaya menjadi tetap dan variabel berdasarkan evaluasi historis. Yang kedua ada wawancara atau interview method, yaitu melibatkan manajer untuk menentukan kemungkinan perubahan biaya. Bisa dilanjut Untuk slide Tamara. selanjutnya, akan untuk melanjutkan slide selanjutnya. Next, langkah-langkah Higg and Low Point Method. Yang pertama, tentukan tingkat operasi tertinggi dan terendah serta biaya masing-masing. Yang kedua, hitung selisih tingkat aktivitas dan biaya. Yang ketiga, cari biaya variabel per unit. B sama dengan biaya per aktivitas. Keempat, hitung biaya tetap A dengan memasukkan B ke dalam rumus biaya. Yang kelima, buat persamaan biaya total dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Dilanjut, metode lain, analisis biaya campuran. Metode biaya berjaga atau standby cost method. Biaya yang tetap dikeluarkan walau perusahaan berhenti sementara. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. A sama dengan biaya tetap, B biaya variabel per unit. Metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode statistik untuk menemukan hubungan paling akurat antara biaya dan aktivitas. Dengan rumus B sama dengan NXY min X dikali Y dibagi NX kuadrat dikurangi X kuadrat. A sama dengan Y dikurangi BX per N. X ini variabel bebas atau independen. Y-nya variabel terikat. N jumlah data, A konstanta, dan B koefisien regresi. Sekian. Baiklah, untuk presentasi pada malam hari ini, inti dari kesimpulan yang kami sampaikan adalah kita membahas tentang tiga jenis perilaku biaya utama. Yang pertama itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran semi variabel. Dan terakhir tadi sudah dijelaskan oleh Tamara, juga membahas tentang analisis biaya campuran, terus langkah-langkahnya seperti apa, high and low point methodnya seperti apa, terus metode lain analisis biaya campurannya, termasuk dengan rumus-rumus yang sudah dibacakan tadi oleh Tamara. Baiklah, untuk presentasi pada malam hari ini kita akhiri dan terima kasih teman-teman yang sudah berkenan Zoom mengganggu istirahatnya. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.